guru Kristen sebagai servant leadership. Saya sebagai host akan menemani kalian sepanjang acara ini. Akan tetapi, saya tidak sendirian. Saya punya dua narasumber, yaitu ada... Halo semuanya, perkenalkan saya Ini saya sebagai narasumber pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya sebagai narasumber kedua. Oke, jadi di sini kalian kuliah atau sudah bekerja? Kami berdua sudah kuliah. Oh, kuliah di mana kalau boleh tahu? Kami kuliah di Petra Kristen University dan sekarang kami sudah masuk ke semester yang kedua. Oh, semester 2. Betul banget. Wow. Jurusan apa? Kami ngambil jurusan PGSD, jadi sebagai guru SD gitu. Nah, kebetulan mungkin bagi banyak orang itu kayak itu umum banget kan sebagai guru, tapi kami belajar banyak hal di situ. Ya kan? Iya, dan salah satunya tuh kami belajar tentang kepemimpinan guru Kristen. Jadi kami belajar guru Kristen seperti apa, kami belajar banyak hal. Oh, kepemimpinan guru Kristen ya. Aku baru dengar sih. Apa sih itu? Ya, jadi kayak kepemimpinan guru Kristen itu kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar, tapi kita melayani murid-murid kita. Betul banget. Dengan kita mengasihi, kayak tidak membeda-bedakan murid yang ada dalam kelas. Yang lebih pentingnya di sini tuh kita menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap murid kita. Jadi bagaimana kita itu sebagai guru Kristen kita mempengaruhi anak-anak untuk lebih mengenal Tuhan, mendalami Tuhan seperti begitu. Oh gitu. Iya. Kenapa sih servant leader itu penting di era digital sekarang ini? Guru selain mengasihi itu, di era digital ini sangat penting kalau guru itu membimbing. Kenapa? Karena pasti murid-murid banyak yang kehilangan arah. Contoh biasanya mereka kan lebih suka ke game ya, dan pada saat di sekolah mereka pasti nggak konsen di sekolah gitu, di kelasnya pasti yang sibuk sendiri atau ngobrol dengan temannya. Ini kurang penting kan lah. Fokusnya mereka itu terbagi sehingga mata pelajaran yang seharusnya mereka dapat itu mereka tidak dapat sama sekali, kayak setengah-setengah gitu. Betul. Oh gitu. Iya. Tapi gimana sih caranya guru itu bisa tetap mengandalkan Tuhan dalam mereka mengajar? Bagaimana cara guru-guru itu menanamkan kebenaran di setiap murid itu yang pertama guru itu harus membiasakan diri di mana setiap pagi sebelum kelas mulai itu harus ada devosi di mana kami mengundang anak-anak untuk ambil waktu dengan Tuhan, terus mengajari mereka tentang apa sih dampak kalau kita tergantung sama teknologi atau ikut arus sama teknologi itu seperti apa gitu. Terus kami juga sebagai guru Kristen harus menjadi contoh buat mereka di mana kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan itu kami mencerminkan dan menjadi contoh juga buat mereka. Karena kebanyakan guru zaman sekarang itu sulit banget untuk sebagai cerminan lah. Kadang guru itu kayak lebih fokus mengajarnya saja gitu, tidak mengandalkan Tuhan. Iya, gitu. Jadi ini salah satu tantangan yang kita sebagai guru Kristen ya, guru Kristen di zaman era digital ini harus betul-betul bijak dan kita juga seperti yang tadi harus mengandalkan Tuhan itu nomor satu. Banyak sekali hal-hal yang dibilang tuh sesatkan. Entah itu waktu anak-anak buka YouTube deh. Ya, banyak sekali itu Betul, iklannya iklan bukan iklan begitu, tapi gimana ya, akan merusak gitu loh. Iya. Dan anak-anak pasti juga nggak tahu ini kenapa, ini apa gitu, Iya, dan iya. penasaran. Anak-anak masih penasaran banget gitu. Jadi cukup bahaya sih. So that's why kita juga harus memperhatikan sebagai guru. Iya. Gitu. Itu. Dan yang terakhir kita sebagai guru harus betul-betul memahami kebutuhan anak. Lalu kita menyediakan kebutuhan anak, memberi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Berarti kita tuh sebagai fasilitator. Iya. Betul banget. Oh, Iya. Jadi kita menyediakan gitu Iya. anak-anak
bagaimana apa yang terbaik untuk mereka. Iya, dan kita harus lebih kreatif gitu. Iya, it's it. Oke, jadi di sini kita sudah banyak sekali belajar banyak hal ya dari dua narasumber kita ini yang sangat hebat sekali. Ternyata sebagai guru Kristen tuh banyak sekali ya tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Kayak banyak sekali rintangan yang menerpa. Banyak gitu banget kan. sih. Tapi guru-guru Kristen tuh emang hebat-hebat banget sih. Amin. Karena guru Kristen selalu mengadakan Tuhan. Iya kan? Wajib gitu. Iya, pasti. Maka dari itu kalian kuat banget ya menghadapi tantangan ini karena Tuhan yang ngasih kekuatan kepada kalian ya. Amin. Oke, kita sekarang sudah di penghujung acara nih. Terima kasih ya untuk Esther dan Iren telah datang di podcast ini dan sudah memberikan informasi yang begitu banyak kepada setiap kami semua. Bye.